Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Haritsa Fajanisa, NIT 592211218445 dari kelas T7A. Pada kesempatan kali ini saya izin untuk memaparkan mengenai mini project skripsi dengan judul Studi Respon Sistem Pendingin terhadap Kenaikan Beban Mesin. Adapun topik-topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama adalah latar belakang, kemudian identifikasi masalah, tujuan penelitian, landasan teori, skenario gangguan, kemudian ada metode analisis dan prinsip sistem kontrol, analisis kasus, diagram blok, respon sistem kontrol, rekomendasi teknis, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Mesin induk kapal berperan penting dalam sistem propulsi dan keselamatan dalam dunia pelayaran. Namun, dalam pengoperasiannya, banyak mengalami variasi beban akibat adanya suatu kondisi pelayaran. Kenaikan beban mesin ini menyebabkan peningkatan temperatur kerja yang kemudian berpotensi untuk menimbulkan overheating dan kerusakan komponen apabila tidak dikendalikan dengan baik. Oleh karena itu, sistem pendingin ini menjadi suatu komponen vital untuk menjaga temperatur mesin agar tetap aman dan dalam kondisi optimal. Respon sistem pendingin terhadap kenaikan beban mesin ini perlu dianalisis karena digunakan untuk meningkatkan keandalan dan kinerja suatu mesin induk di kapal. Adapun identifikasi masalah yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada kenaikan beban mesin dapat meningkatkan panas sehingga diperlukan adanya sistem pendingin. Kemudian yang kedua ada respon sistem pendingin terhadap kenaikan suatu beban mesin. Kemudian yang ketiga, keterlambatan respon sistem pendingin yang menyebabkan lonjakan temperatur. Kemudian yang keempat adalah kinerja sistem kontrol pendingin yang dipengaruhi oleh beberapa kondisi komponen. Kemudian yang terakhir yaitu diperlukan adanya evaluasi kestabilan sistem pendingin dalam menghadapi gangguan operasi. Adapun tujuan penelitian, yaitu yang pertama adalah untuk menganalisis sistem pendingin mesin kapal sebagai suatu sistem kontrol tertutup. Kemudian yang kedua, mengkaji respon sistem pendinginan terhadap kenaikan beban mesin. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan pengaruh kenaikan beban mesin terhadap temperatur sistem pendingin. Dan yang terakhir yaitu memberikan gambaran teknis mengenai kestabilan respon sistem pendinginan dalam kondisi gangguan. Nah, untuk landasan teori, eh, yaitu sistem pendingin pada mesin berfungsi untuk menjaga temperatur kerja mesin agar tetap berada dalam batas aman dan optimal. Pada mesin diesel kapal, kenaikan beban mesin ini akan meningkatkan jumlah bahan bakar yang dibakar, sehingga panas yang dihasilkan pun akan meningkat dan juga gesekan internal juga ikut meningkat. Nah, panas berlebih ini kemudian harus diserap dan dibuang oleh sistem pendinginan agar tidak terjadi overheating atau terlalu panas pada sebuah mesin. Sistem pendinginan ini umumnya bekerja dengan menggunakan prinsip sirkulasi fluida pendingin, yang dimana uh, dia akan menyerap panas dari komponen mesin, kemudian melepaskannya melalui heat exchanger atau radiator. Nah, dalam menghadapi kenaikan beban mesin ini, sistem pendinginan dituntut mampu untuk merespon secara cepat dan juga stabil, sehingga temperatur pada mesin ini tetap terkendali, walaupun terjadi perubahan beban secara dinamis. Nah, adapun skenario gangguan yang akan saya ambil pada pembahasan ini, yaitu yang pertama ada eh, skenario beban mesin secara tiba-tiba, kenaikan, jadi terjadi kenaikan beban mesin secara tiba-tiba tanpa kita atur. Kemudian yang kedua ada kenaikan beban bertahap. Yang ketiga ada penurunan efisiensi heat exchanger. Kemudian yang keempat ada gangguan sensor temperatur. Dan yang terakhir ada gangguan pompa atau control valve. Nah, untuk metode yang saya gunakan pada mini skripsi ini, yaitu saya menggunakan metode kualitatif. Adapun yang saya gunakan yaitu meliputi observasi, pengolahan data, kemudian perhitungan parameter kontrol, dan juga melakukan perbandingan dengan teori sistem kontrol dari peneliti terdahulu atau sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu ada prinsip dari sistem kontrol.
Sistem pendinginan mesin merupakan contoh klasik dari sistem kontrol thermal yang menggunakan prinsip closed loop feedback control atau eh, sistem pendingin tertutup. Sistem ini dirancang untuk menjaga temperatur mesin dalam rentang optimal, yaitu biasanya berkisar antara 75 sampai 90 derajat Celcius pada mesin kapal. Nah, meskipun eh, ada variasi beban mesin dan kondisi lingkungan. Kontrol feedback atau closed loop control adalah strategi kontrol di mana output sistem ini diukur dan dibandingkan dengan nilai referensi yang diinginkan, atau biasanya kita sebut sebagai set point. Nah, perbedaan antara output aktual dan set point ini biasanya disebut sebagai error. Kemudian digunakan untuk menghasilkan sinyal kontrol yang akan mengatur input sistem agar error dapat diminimalkan. Berikut adalah gambaran dari suatu sistem kontrol tertutup, di mana eh, input masuk ke dalam komparator dan terjadi perbedaan, akhirnya muncullah sinyal error. Kemudian dari controller tersebut memberikan sinyal error ke dalam plan. Nah, dari plan ini kemudian dia akan dimasukkan ke dalam feedback elemen di mana eh, dia akan memberikan sinyal untuk menurunkan atau untuk memberikan perintah agar suhu mendekati dari set point. Kemudian setelah sinyal sudah, kemudian setelah suhu sudah mendekati set point, eh, dia akan dikeluarkan atau yang biasa disebut sebagai outputnya. Kemudian analisis kasus. Eh, di sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa saya akan mengambil 5 gangguan atau 5 kasus. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, penyelesaian dari kasus-kasus tersebut. Yang pertama yaitu adanya gangguan dari kenaikan beban mesin secara tiba-tiba atau step load increase. Nah, di mana di sini tuh beban mesin meningkat secara mendadak yang mengakibatkan panas dari mesin ini naik dan juga suhu pun akan ikut naik. Nah, dari situ membuat temperatur air pendingin pun ikut meningkat. Dari kejadian tersebut, kemudian sensor akan mengirim sinyal ke controller yang kemudian controller ini akan memberikan perintah korektif atau perintah memperbaiki ke aktuator. Nah, kemudian aliran air pendingin ini nanti akan meningkat karena adanya perintah dari aktuator ini dan membuat heat exchangers ini membuang panas tambahan sehingga temperatur eh, di dalam mesin akan mendekati set point. Kemudian hasil pada kasus kedua yaitu kenaikan beban secara bertahap atau ramp load increase. Pada kasus ini biasanya beban ini meningkat secara bertahap karena adanya perubahan temperatur yang relatif lambat. Nah, karena relatif lambat ini, controller akan memantau temperatur dan akan memberikan sinyal kontinu ke aktuator. Kemudian temperatur air pendingin akan tetap berada mendekati dengan set point. Kemudian yang ketiga adalah hasil dari penurunan efisiensi heat exchanger. Fouling atau hambatan aliran di heat exchanger ini akan mengurangi kapasitas pendinginan. Akibatnya, temperatur air pendingin akan meningkat lebih cepat dan memicu overheating. Kemudian controller ini akan mendeteksi adanya kenaikan temperatur yang tidak sesuai dengan perubahan beban mesin dan meningkatkan laju aliran pendingin untuk mengkompensasi kapasitas heat exchanger yang menurun. Kemudian yang keempat ada gangguan sensor temperatur. Sensor ini akan mengalami keterlambatan pembacaan atau kesalahan sinyal atau yang biasa disebut sebagai sensor drift yang menyebabkan respon terlambat atau salah dari sistem kontrol tersebut. Nah, kemudian controller ini akan menggunakan sinyal sensor yang diterima untuk menyesuaikan aliran pendingin. Eh, Kalibrasi rutin sensor dan penggunaan sensor cadangan ini dapat dilakukan untuk meningkatkan keandalan sistem pada sensor. Kemudian yang kelima ada gangguan pompa atau kontrol valve. Pada tahap ini pompa mengalami penurunan kapasitas atau kontrol valve
di mana control valve ini tidak membuka atau menutup secara optimal. Kemudian controller ini akan mendeteksi ketidaksesuaian antara temperatur aktual dan juga set point yang diinginkan dan akan mencoba mengompensasi dengan sinyal kendali maksimal. Nah, apabila kapasitas aktuator ini terbatas, maka sistem akan menstabilkan temperatur pada level sedikit di atas set point hingga perbaikan dilakukan. Nah, berikut adalah diagram blok dari sistem kontrol eh, pendingin, yaitu di mana mesin induk ini menghasilkan panas yang kemudian akan didinginkan oleh air pendingin. Nah, kemudian sensor temperatur ini akan bekerja di mana dia akan mendeteksi berapa suhu yang dihasilkan. Apabila suhu yang dihasilkan eh, tidak sesuai, maka controller akan memberikan eh, masukan ke aktuator atau pompa valve ini untuk eh, bekerja secara maksimal, di mana air pendingin akan eh, lebih mendinginkan panas yang dihasilkan, sehingga panas yang terbuang lebih banyak. Sehingga dari eh, panas yang dikontrol itu tadi, akhirnya temperatur pada mesin induk dapat mendekati set point yang diinginkan. Kemudian respon sistem kontrol. Nah, pada kondisi kenaikan beban secara tiba-tiba atau step load increase, sistem pendinginan ini menunjukkan respon dinamis yang relatif cukup cepat, di mana sensor temperatur mendeteksi lonjakan suhu air pendingin dalam waktu singkat, yang kemudian controller segera memproses sinyal tersebut dan memberikan perintah korektif ke aktuator. Nah, aktuator meningkatkan laju aliran air pendingin atau membuka kontrol valve lebih besar, sehingga kapasitas pembuangan panas akan meningkat. Nah, kemudian pada kenaikan beban bertahap atau rem load increase, respon sistem pendinginan cenderung lebih stabil, di mana perubahan temperatur terjadi secara perlahan, sehingga sistem kontrol memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan aliran pendinginan secara gradual. Kemudian ada rekomendasi teknis. Nah, dari aspek instrumentasi, peningkatan kualitas sensor temperatur ini perlu mendapat perhatian khusus, di mana sensor dengan tingkat akurasi dan kecepatan respon yang lebih tinggi akan menghasilkan sinyal umpan balik yang lebih baik bagi sistem kontrol. Nah, pada sisi mekanis, peningkatan kinerja pompa sirkulasi air pendingin ini merupakan salah satu langkah perbaikan yang cukup penting, di mana pompa ini harus memiliki kapasitas yang memadai untuk mengalirkan air pendingin sesuai dengan kebutuhan pada kondisi beban maksimum. Nah, untuk kesimpulan yang dapat saya ambil pada mini skripsi, yaitu pada kondisi kenaikan beban mesin secara tiba-tiba, sistem pendinginan akan menunjukkan kemampuan respon yang cukup baik dalam meningkatkan kapasitas pendinginan. Sementara itu, pada kenaikan beban mesin secara bertahap, sistem pendinginan menunjukkan kinerja yang lebih stabil. Nah, hasil studi juga menunjukkan bahwa kinerja sistem pendinginan ditentukan oleh kondisi mekanis dan juga kualitas dari pemeliharaan komponen pendukung seperti pompa sirkulasi, sensor temperatur, dan juga heat exchanger. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk saran dan juga kritik saya terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.